Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan, dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. Kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Ketiga, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Keempat, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Kewajiban terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk lingkungan. Berikut ini contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Tiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Empat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berikut adalah akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Akibat yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Terjadi kelangkaan sumber daya alam. Udara tercemar karena adanya polusi. Kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Berikut kewajiban kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Berikut hak kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Dua, mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Dan yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya, membangkitkan listrik, sumber garam,
sumber makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. 5. Menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Perilaku masyarakat di sekitar kita ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di masyarakat. Perilaku boros energi, menghidupkan lampu pada siang hari. Hemat energi, mematikan lampu pada siang hari. Boros energi, membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Hemat energi, menutup keran air saat tidak digunakan. Perilaku boros energi berikutnya, mengendarai kendaraan bermotor untuk bepergian jarak dekat. Hemat energinya, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian jarak dekat. Boros energi, menonton televisi sepanjang hari. Perilaku hemat energinya, membatasi jam menonton televisi. Meninggalkan komputer menyala dalam waktu lama. Hemat energinya, mematikan komputer yang tidak digunakan. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikut ini contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Hak terhadap lingkungan hutan: mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan: melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Hak terhadap lingkungan sungai: menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Selanjutnya, kewajiban terhadap lingkungan sungai: tidak membuang limbah ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang sampah ke sungai.